Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar? Bagaimana kabar anda semua? Kabar kalian semua sehat? Alhamdulillah, kalian semua sehat. Baik. Eh, Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Sebelum saya mulai pelajaran, saya ingin bertanya, ketua kelas apakah absen hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah, kalau semuanya masuk, saya langsung masuk ke materi. Jadi materi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah bagian-bagian konstruksi bangunan, yaitu bangunan bawah dan bangunan bagian bawah dan bangunan bagian atas. Yang dimana bangunan bagian bawah itu terdapat ada fondasi, lalu ada balok roof, dan untuk bangunan bagian atas itu terdapat ada kolom dan balok ring balok yang nanti keempat materi tersebut akan saya jelaskan sedikit, lalu kalian akan menjelaskan masing-masing setiap kelompok. Baik, sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya kalian membuat kelompok, yaitu karena ada 20 orang, kalian bagi kelompok, satu kelompok 5 orang, dan berarti ada 4 kelompok. Yang mana kelompok satu akan menjelaskan bagian fondasi, kelompok 2 akan menjelaskan bagian balok roof, kelompok 3 akan menjelaskan bagian ring balok, dan kelompok 4 akan menjelaskan bagian kolom. Baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di bagian fondasi ini terdapat bagian bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah yang keras. Bangunan fondasi yang utama yaitu menahan seluruh beban bangunan dan meneruskannya ke tanah di sekitarnya. Oleh sebab itu konstruksi fondasi harus benar-benar kokoh karena fondasi ini yang eh, menampung beban dari suatu bangunan tersebut. Selanjutnya ada balok beton. Nah, balok beton ini atau balok roof yaitu bagian dari bangunan bawah yang langsung tersambung dari pondasi. Yang dimana balok roof ini berfungsi untuk meneruskan beban bangunan menuju ke pondasi. Adanya roof juga memudahkan pekerja dalam membangun dinding di atasnya. Dan balok roof terbuat dari campuran baja dan beton yang dimana baja berperan sebagai penguat struktur dan beton berguna untuk meredam gaya geser. Blok roof ini biasanya dibuat dalam model beton bertulang yang hanya diaplikasikan dalam pendirian rumah, gedung, jalan, dan jembatan. Untuk selanjutnya ke bagian bangunan atas, di mana pertama ada kolom. Jadi kolom ini yaitu bagian dari bangunan atas yang terletak di atas roof dan di sela-sela dinding. Kolom memiliki kegunaan sebagai penyangga utama dari beban yang ada di atasnya. Kolom juga berguna untuk mengikat dinding supaya kondisinya tetap stabil. Selain kolom utama, dikenal juga kolom praktis yang turut membantu untuk menahan beban bangunan yang pada umumnya kolom utama memiliki ukuran diameter 20 dengan jarak pembuatannya 3,5 meter. Sedangkan kolom praktis mempunyai diameter berukuran 15 dengan jarak maksimum pembuatan yaitu 3,5 meter. Selanjutnya ada ring balok. Ring balok merupakan balok yang terbuat dari beton dan berada tepat di atas dinding. Yang fungsi balok ini yaitu untuk mengikat dinding yang ada di bawahnya sehingga dapat terus stabil serta mengunci ujung atas kolom. Konstruksi balok ring juga
berguna meneruskan beban bangunan dari atap menuju ke kolom, lalu akhirnya ke pondasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya setiap kelompok akan menerima eh, ada kartu yang nanti akan dijelaskan dengan masing-masing perwakilan kelompok. Baik untuk kelompok satu tadi akan menjelaskan detail pondasi, lalu kelompok dua akan menjelaskan dari balok sloof, lalu kelompok tiga akan menjelaskan balok induk, balok ring balok, dan terakhir kelompok empat akan menjelaskan bagian kolom. Baik, eh, setelah selesai semua menjelaskan dari masing-masing materinya, baik, selanjutnya dari kelompok satu silahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok dua untuk menjelaskannya. Baik, dan untuk selanjutnya kelompok tiga untuk menjelaskannya, dan terakhir untuk kelompok. Jadi karena semuanya sudah menjelaskan materi masing-masing materi yang sudah saya berikan dalam bentuk kartu tersebut, saya akan menyimpulkan untuk kelas hari ini, ya, yang dimana berarti dalam suatu struktur bangunan yang terdapat ada dua bagian, yaitu struktur bagian bawah dan bagian atas, di mana bagian bawah tersebut terdapat fondasi, terdapat balok sloof. Lalu untuk bagian yang atas terdapat ring balok dan kolom, yang dimana kolom dan ring balok tersebut untuk merekat bagian-bagian seperti dinding, jendela, pintu, dan lain-lain. Sedangkan untuk pondasi dan balok sloof itu untuk menopang beban dari bangunan tersebut. Dan juga kolom itu bisa merupakan salah satu bagian struktur yang terpenting dalam suatu bangunan. Dan begitu pula pada ring balok. Baik, sekian dalam materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri materi hari ini, langkah lebih baiknya kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.